Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Faiza Optik Cruise Channel. Nah, ini kebetulan yang ngetrip selaku editornya sendiri ya. Jadi enak bisa langsung voice over di videonya. Nah, kali ini jam 7 lebih 55 menit atau jam 8 kurang 5 menit kami sudah berada di Terminal Bungurasih, Surabaya. Dan ini bertepatan tanggal 28 Februari 2025, yang mana ini terjadwal akan ada line perdana dari PO Bagong yang tujuan Surabaya, Probolinggo, Jember. Kelas AC tarif biasa atau kelas ekonomi. Nah, ini kita mengincar busnya yang angkatan jam 9 ya. Karena untuk jadwalnya bisa dilihat di layar ini. Ini ada jadwal lengkap dan bisa diakses di Instagram official PO Bagong. Ini nanti busnya mungkin mulai parkir di belakang situ sekitar jam setengah 9 ya. Jadi estimasi sekitar setengah jam lagi bisnya sudah masuk Terminal Bungurasih. Dan nantinya kayaknya armadanya itu bakal memakai yang body Jetbus 1 atau Jetbus 2, sorry ralat, yang dipakai body Jetbus 2 dengan Mercy 1526 mesin belakang. Jadi ini sekalinya launching langsung dikeluarin armada yang termasuk premiumnya. Karena untuk mesin belakang ini benar-benar udah paling bagus di jalur tapal kuda. Untuk saat ini kami masih menunggu kira-kira dia jam berapa masuk sininya. Tapi estimasi sih setengah 9 ya. Tapi berdasarkan mandorannya tadi, mungkin nanti parkirnya nggak lama-lama. Karena untuk jadwalnya sendiri itu hanya parkir selama 7 menit. Itu pun kalau belum diintimidasi dari PO-PO bus tapal kuda yang lain. Seperti ya kalian tahu sendirilah PO-PO yang mana aja. Ini kami di belakang shelter 18, 19, dan 20 ada Eka tujuan Jogja, Ekonomi Semarang, dan ini ada Sugeng Rahayu Semarang dengan nopol 7480 Supersonic. Oke, ikuti terus teman-teman video kali ini hingga selesai, karena tentunya kami akan voice over di dalam video ini langsung, jadi lebih enak didengarnya. Dan nanti kami pasti akan ulas bagaimana kenyamanan, fasilitas, dan pelayanan yang diberikan oleh PO Bagong. Karena sampai saat ini, jujur di sini kami yang paling keluar-keluar di jalur tapal kuda. Dan akhirnya ada angin segar yang datang di tapal kuda berkat masuknya PO Bagong di jalur Surabaya, Probolinggo, Jember. Pasti nanti bakal di luar ekspektasi deh, karena tarifnya Surabaya Jember itu hanya 50.000 saja. Kalau semisal kita bareng bus-bus tapal kuda yang sana tuh bisa-bisa 100.000, 90.000, ataupun 80.000. Itu pun nggak tentu nyampenya jam berapa, dan 99% pasti dioper di Probolinggo. Karena jarang banget ada yang langsung ke Jember. Kalau Bagong ini saya yakin langsung ke Jember sih. Cuman gimana caranya dia manajemen supaya penumpang itu udah percaya sama bis Bagong. Terutama kalau di jalur lain seperti Malang, lalu ada Tulungagung, Trenggalek, dan lain sebagainya, itu dia udah terpercaya banget ya. Jadi ini kita lihat bagaimana pelayanan dia untuk di jalur Jember. Pastinya akan membuat kejutan, jadi silahkan disimak video ini hingga selesai. Terpantau jam 8 lebih 19 menit. Masih belum ada bus Bagong yang parkir di belakang shelter tujuan Jember. Kemungkinan ya mungkin parkirnya mepet ya. Karena memang untuk trayeknya sendiri itu cuman parkirnya nggak ada 10 menit. Mungkin sekitar 5-7 menitan. Jadi pasti nggak akan lama-lama di belakang shelter situ. Kecuali kalau memang musuhnya adalah bis tapal kuda, ya pasti kayak gini. Nanti mau sini aja, berangkatnya Itu kan lihat sendiri bagaimana kualitas tapal kuda.
Kalau kena Bagong pasti ya begitulah. Kita tunggu saja. Untuk bisnya sendiri jam 9:17 kalau nggak salah. Ini saya kasih jadwalnya langsung ya. Teman-teman kalau mau akses bisa langsung mengunjungi Instagram Bagong Bis. Masih terparkir ya kayak Laju, Jawa Indah, Akasan, bukan Akas yang asli maksudnya, Akas individu dengan pelayanan yang seperti itulah. Nah, nanti musuhnya kayak gini bisnya. Bayangin aja Bagong masuk sini, tarifnya segitu, bisnya segitu bagusnya dengan Mercy 1526 dan Jetbus Jetbus 2-nya. Musuhnya kayak gini. Ya pasti jauh banget ya. Kita tunggu aja. Ini pasti seru kok. Kurang lebih nanti bisa jadi pesaing Akas 4. Tapi Akas 4 itu kebanyakan yang Situbondo ya. Jadi nggak lanjut ke Jember. Mungkin pesaing sengitnya sama Akas 4. Karena untuk fasilitasnya, unitnya, dan armadanya itu sama-sama bagus. Minusnya kalau di Akas itu tarifnya 33. Kalau di Bagong ini 25. Bayangin 25.000 cuy sampai Probolinggo. Bahkan itu lebih murah daripada tarif sebelum corona dan sebelum solar naik. Luar biasa emang. Kita doakan semoga awet di jalur ini ya. Karena jalur ini udah dibuat porak-poranda dari para ulah bus nakal. Jam sudah menunjukkan pukul 9:14, yang mana ini seharusnya adalah jadwal pemberangkatan dari bus Bagong. Tapi waktu itu entah kenapa busnya belum datang dan juga mandorannya yang tadi saya tanyai itu sudah hilang. Ini kami makin bertanya-tanya nih. Harusnya jadwalnya jam 9:14, tapi kenapa kok belum ada unit Bagong yang jalan sama sekali? Apa mungkin jadwalnya mundur? Tapi setelah kami cek di Facebook official dari PO Bagong, ternyata memang jadwal dari jam 00.40 hingga jam 9 ini masih belum ada satupun bus Bagong yang jalan di trayek Surabaya, Probolinggo, Jember. Jadi ini nggak tahu deh kenapa bisnya kok tidak jalan. Tapi silahkan disimak video ini hingga selesai, karena nanti akan ada jawaban di belakangnya. Yang jelas, perlu saya disclaimer dulu, saya berhasil naik Bagong di line perdana tanggal 28 kemarin. Jadi jangan tutup videonya, kami akan terus melaporkan situasinya dan trip reportnya guys. Lumayan lama kami menunggu. Akhirnya jam 9:53, akhirnya ada 3 bus Bagong yang trayek Surabaya Jember untuk masuk ke parkiran belakang. Nah, ini langsung muncul 3 unit. Yang pertama adalah jam 11:17, yang kedua adalah jam 13:48, dan yang jam ketiga adalah jam 16:38. Ini langsung masuk 3 unit. Dan seketika itu juga langsung ramai teman-teman. Banyak yang penasaran dengan armada dari PO Bagong di jalur Surabaya Jember. Tapi ini tidak langsung berangkat. Di sini akan ada sedikit waktu untuk launchingnya. Jadi ini datang jam 9:53, namun baru berangkat jam 11:17. Ini parkir dulu di sebelah rekan-rekannya, rekan-rekan pesaing maksudnya, ada Laju, Sabar Indah, dan lain sebagainya. Ini mereka parkir dulu untuk pengenalan dengan para penumpang. Agak lama ini ya pengenalannya, jam 9:53 sampai benar-benar berangkat jam 11:17.
Nah, ini dia untuk penampakan dari unitnya, teman-teman. Di sini menggunakan unit berbodi Jetbus 2 HD dengan mesin Mercy 1526. Dan mungkin teman-teman tahu, ini merupakan unit bekas dari trayek Surabaya Tulungagung ya. Jadi dulu sempat memakai bodi yang seperti ini untuk di trayek Tulungagung. Kemudian datang yang Armada SR3 dan Max HDD. Lalu kemudian untuk Armada ini dipindah alihkan untuk trayek Jember. Total yang jalan pada saat launching kemarin itu sebenarnya 5 unit. Tapi di sini yang datang baru 3 unit dengan pemberangkatan jam 11, jam 1, dan jam 4 sore. Nanti kemungkinan kami bareng yang angkatan jam kedua karena kami di sini masih mikir ini merupakan hari Jumat, jadi ingin ibadah dulu. Karena juga untuk di unit yang jam pertama itu sudah penuh banget teman-teman. Langsung diserbu kawan-kawan dari media dan para penumpang yang penasaran dengan unit PO Bagong ini. Udah nggak kebagian hot seat, jadi kami memutuskan untuk naik Armada yang jam kedua. Dan nantinya kami akan bareng pulang pergi alias Surabaya Jember dan Jember Surabaya langsung balik. Enaknya untuk Armada yang jam kedua ini dia langsung Armada puter balik. Jadi enak deh, bisa kenal dengan krunya, bisa bertegur sapa dengan krunya, dan kenalan dengan krunya. Pokoknya seru banget dan silahkan disimak sampai akhir. Sini, Mbak. Tidak berselang lama, Armada jam pertama yang nantinya akan berangkat pukul 11:17 ini dimajukan untuk didekatkan ke shelter nomor 12 trayek Surabaya Probolinggo Jember. Ini langsung diserbu teman-teman, dan ada pihak manajemen dari PO Bagongnya juga. Lalu kalau nggak salah ada ownernya juga yang mengawal launching perdana dari trayek Surabaya Jember ini. Ini banyak banget ya, mulai dari yang mau ngerekam, mulai dari yang mau nyoba, mulai dari yang mau masuk ke dalam bisnya, itu semua kumpul jadi satu. Tapi nanti kami nggak naik yang angkatan jam pertama ini karena kami mau jumatan terlebih dahulu. Dan kemudian kami naik yang angkatan jam kedua pukul 13:48. Hitung-hitungan malah bisa jumatan bareng krunya teman-teman. Jadi lebih enak. Dan untuk yang Armada jam kedua itu kelebihannya dia bisa pulang pergi bareng unit yang sama. Karena nanti yang Armada jam kedua itu start dari Surabaya itu pukul 13:48. Lalu baliknya dari Jember ke Surabaya itu jam 19:16. Dan kami langsung naik bareng pulang pergi tanpa pindah bis. Jadi lebih menang istilahnya di Armada jam kedua ini. Oke teman-teman, silahkan disimak video ini hingga selesai. Karena setelah ini kami juga akan jumatan dengan kru bus yang angkatan jam kedua. Ini dia teman-teman, bisa dilihat betapa jauhnya perbedaan antara Bagong yang baru saja buka trayek dengan PO-PO penguasa tapal kuda yang terkenal, ya begitulah. Ini bisa dibandingkan sendiri dari segi unitnya, yang mana Bagong ini seperti itu, yang warna putih.
Lalu pesaingnya ini sebelahnya yang warna biru. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya bisa teman-teman bandingkan sendiri. Jadi ada langsung video perbandingannya. Teman-teman bisa nilai. Terutama di sini kami soroti soal tarifnya, yang mana ini bener-bener jauh banget. Kalau kita bandingin ya, Bagong itu Surabaya Jember itu cuman Rp50.000 kelas ekonomi. Lalu untuk yang warna biru ini itu tarifnya sesuai mood dari kondekturnya. Jadi bisa ditarik 80, bisa ditarik 90, bahkan kalau malam atau jam-jam yang sepi itu bisa ditarik 100. Dan masih banyak lagi skandal-skandal yang sudah terikat ke PO-PO seperti ini. Teman-teman mungkin yang sering banget naik bis di Surabaya Jember bisa berbagi pengalamannya di sini dan segera cobain Bagong yang baru saja buka trayek. Seharusnya kalau video ini tayang hari Sabtu tanggal 29, hari Sabtu tanggal 1 Maret, harusnya teman-teman sudah bisa mencoba armada Bagong yang jalan sebanyak 7 unit. Jadi langsung bisa membandingkan, ibaratnya seperti itu. Ini langsung jejer, barengan, kiri dan kanan, dan langsung kelihatan banget bedanya ya. Teman-teman bisa nilai sendiri, silahkan komen, silahkan dijebak sendiri dari armada PO Bagongnya. Singkat saja dari saya, pilihlah tarif yang sesuai. Jangan pilih bus yang sekiranya sudah mendapatkan reputasi buruk sampai bus tersebut memperbaiki pelayanannya. Terutama soal tarifnya aja, kalau semisal PO-PO di daerah sini sudah tertib, mungkin lebih enak teman-teman. Karena langsung dapat pesaing yang sangat kuat, yaitu dari PO Bagong. Tidak berselang lama, ini maju lagi satu unit Bagong yang trayek Jember. Dan ini sebelumnya kami kira armada yang akan mengisi angkatan jam keduanya di jam 13:48. Tapi ternyata ini adalah armada yang akan mengisi jam ketiganya, yaitu di jam 16:38. Jadi sebenarnya ini adalah angkatan jam ketiganya, tapi kami salah kira teman-teman. Ini saya sempat naik sebentar karena kami kira ini angkatan jam keduanya, tapi ternyata ini angkatan jam ketiganya. Jadi kami pindah bis ke yang satunya lagi. Inilah dia situasi interior dari bus Bagong yang trayeknya Surabaya Jember. Ini memakai Jetbus 2 dan untuk mesinnya memakai Mercy 1526. Nah, ini kita sempat salah naik. Jadi saya malah naik yang jam ketiga, tapi saya turun lagi dan ganti jam ke angkatan yang jam kedua. Di sini terlihat jelas ya bahwa memang sudah sangat bagus banget untuk di jalur ini, terutama sudah memakai Mercy mesin belakang. Tidak berselang lama, bus Bagong Land Perdana yang angkatan jam pertama pukul 11:17 sudah masuk ke shelter. Nah, ini busnya masuk ke shelter pukul 10:55, artinya ada space waktu 22 menit untuk ngetem di shelter. Ternyata cukup panjang juga ngetemnya guys, jadi nggak mepet-mepet banget. Atau mungkin ini belinya 2 trayek, kemudian dipakai menjadi 1 bus saja. Kita nggak tahu, namun yang jelas ngetem di shelter itu 22 menit dan termasuk lama. Oke teman-teman, ini kami sudah berada di bus Bagong yang trayeknya Surabaya Probolinggo Jember. Namun ini yang jatah jam kedua ya, karena yang jam pertama udah masuk ke shelter. Yang jam pertama itu angkatan jam 11:17. Sedangkan yang angkatan jam kedua ini tidak ada pasti dia berangkat jam berapa, cuman katanya mandor itu nanti menyesuaikan dari kondisi bis yang ada di sini. Bisa pakai jam 11:50 dan bisa pakai yang jam 12 sekian.
Jadi nggak tahu ya ini, karena memang dari trayeknya sendiri ini banyak banget. Bagong punya banyak trayek, jadinya bisa bebas milih yang mana aja. Dan kebetulan itu drivernya tadi dari bus ini itu adalah mantan dari kru PO Laju yang tujuan Malang Jember. Wah, ini berarti ada substitusi antara kru yang dulunya ada di Jember sekarang pindah ke kru yang ada di Bagong jurusan Jember juga. Jadi pindah PO dari Laju ke Bagong, tapi untuk trayeknya itu masih sama-sama di Jember. Untuk kondisi unitnya sendiri memang ini jauh banget daripada bus tapal kuda yang lain, karena ini standar bus Tulungagungan ya. Jadi untuk kursinya ini sudah reclining seat, lalu udah pakai bahan kulit sintetis, tengahnya ada bludrunya sedikit. Ini pastinya jauh-jauh lebih nyaman daripada kelas ekonomi biasa seperti halnya Laju, Jawa Indah, Sabar Indah, dan lain sebagainya. Lalu yang saya suka dari Bagong itu selalu menampilkan ini, yakni tarif yang sesuai dengan kita tempat naik dan kita tempat turun. Ini ada ekonomi via Probolinggo, AC tarif biasa, dan yang paling bikin surprise ini, Surabaya Jember itu hanya 50.000 saja. Bayangin, di bus yang lain itu kita bisa kena sampai 80, 90, 100. Apalagi kayak ini. Nah, itu nggak tahu ya dapat berapa, tapi paling nggak ya sekitar 80, 90, 100 tergantung dari kondekturnya. Tapi kalau saya pengalaman di sini itu selalu kena 100. Artinya Surabaya Probolinggo 50, Probolinggo Jember 50.000. Tarifnya sama kayak Patas, tapi pelayanannya jan bosok pol. Ini dengan adanya Bagong ini benar-benar menghancurkan tarifnya ya. Surabaya Jember hanya 50.000. Luar biasa. Dan di sini ada, karena untuk menghindari calo-calo yang nakal dan pelanggaran tarif ya. Ini ada, laporkan kepada kantor apabila ugal-ugalan, tarif tidak sesuai, tidak diberi karcis, dan harus membayar uang pas, laporan serta dengan nama, seri, dan nomor. Lalu ada fotonya juga. Ini mantap sih, berarti udah ditamengin dari PO Bagongnya sendiri, karena pastinya juga PO Bagong tahu kalau di jalur ini kayak gitu ya. Ini pemberitahuan tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Oh, ini yang aturan di semua bis sih, nggak di Bagong aja. Oke. Ini untuk menghindari yang naik dari pintu keluar. Untuk kursinya ya seperti ini. Ini jujur bagus banget ya. Jauh banget daripada kursi yang itu. Nah itu, wah jauh banget. Dan ini juga full AC. Dan ini mungkin karena memang jatah pertama ya. Jadi freonnya itu ditambah semaksimal mungkin, sehingga bisnya itu kerasa adem banget. Banget. Nah ini semoga dengan adanya PO Bagong ini bisa merubah stigma bis di jalur sini. Karena jujur aja, stigma bis di jalur sini itu udah amburadul banget karena kelakuan dari para kru dan kondekturnya. Baik itu ngeteman, ngoper, lalu nggak sesuai dengan tujuan, diturunkan di tengah jalan juga saya pernah, ditarik sembarangan. Lalu yang paling ngeselinnya yaitu pelanggaran tarif. Harusnya tarif 33 ditarik 50, harusnya tarif 70 ditarik 100. Itu wis benar-benar jadi stigma negatif dari bus tapal kuda. Semoga aja dengan hadirnya ini itu langsung merubah PO-PO sebelahnya ini. Nah kayak gini contohnya, langsung ada contohnya. Semoga ini bisa berubah. Paling tidak walaupun armadanya tidak sama, tapi minimal untuk soal tarifnya itu udah tertib. Itu udah jauh lebih baik daripada ada stigma negatif yang selama ini melekat ke bus tapal kuda, yaitu pelanggaran tarif. Kalau teman-teman cek sendiri di Facebook, itu pasti banyak banget yang ngeluh soal pelanggaran tarif, kena calo, diturunin sembarangan, dan lain-lain. Jadi semoga ini bisa memperbaiki stigma itu. Nah, ini tepat jam 11:17 ya. Untuk unit pertama dari Bagong sudah jalan.
dan ini langsung diisi oleh laju. Tuh kan jauh banget perbedaannya coy. Asli jauh banget. Nah kayak gini perbandingannya. Tuh. Secara AC sama harga aja dia udah jauh banget ya. Harapan kami semoga semakin tertib aja sih. Nggak usah muluk-muluk unit baru atau gimana-gimana. Tarifnya tertib gitu aja udah sangat-sangat alhamdulillah. Tapi kalau bandingin sama ini ya jauh banget ya. Ini yang jam 2 Pak? Ini jam 1.43. 1.43? Ya. Oh ya. Tak bareng ini kayak ikut. Nggih. Monggo. Nggih. Enggak baru ikut ini tadi kemana teman-teman tadi? Yang pertama tadi aku ketinggalan. Allahu Akbar. Teman tadi udah ke sana. Nggih. Bismillah ya mudah-mudahan ya. Sehat-sehat terlalu pakai bismillah. Oke guys, karena jadwal kita masih jam 13:43, jadi ini saya ngikut krunya untuk sholat Jumat dulu ya. Karena kebetulan ini tanggal 28, len perdananya itu bertepatan dengan sholat Jumat. Nah ini jembatannya di sini guys. Oke teman-teman, kita tadi sudah sholat Jumat ya. Tepatnya tadi di Gang Bungu Rasih Timur kalau nggak salah. Terus ini kita langsung balik lagi ke bisnya. Karena bisnya jam 13:43 akan diberangkatkan. Jadi ada jeda beberapa menit untuk kita bisa sholat Jumat ya. Nah ini dia teman-teman, untuk bisnya sudah terparkir ya. Dan memang ini jadwal keberangkatannya tuh cenderung ke siang hari. Kita langsung naik aja. Nice. Mohon maaf untuk penumpang, insya Allah kalau masalah bagong tarifnya kalau lebih dari tabel monggo jenengan bisa komplain langsung. Untuk masalah jadwal gue mungkin bisa di follow up di teman-teman youtuber. Teman-teman youtuber untuk hari ini tadi dari bis pertama itu sekitar 30 orang sudah berangkat. Jam berapa? Tadi yang pertama jam 11:17. Kalau dari Al-Jember itu ada yang jam 9:12. Gratis mau. Jadi insya Allah, mudah-mudahan. Mohon doa semuanya. Ya Allah ya. Terima kasih Pak. Siap. Bapak bang. Apa kata teman yang naik abang? Temanmu bilang naiknya naik bis apa? Bis Bagong. Bis Bagong. Untuk sementara ini kita langsung Probolinggo dulu. Tapi jenengan mau Pak ya? Insya Allah ada untuk situ ngopanya tuh ada. Tapi nanti jam agak belakangnya. Iya. Bapak dulu ya. Boleh naik jam dulu. Oke, ini ada dapat free pass ya. Berarti kita nanti pulangnya bisa pakai ini. Oke. Lepas Salter jam 13:47.
Saya sampai Jember. Sama. Mulai sentral. Kiri halus. Lurus sih. Kiri gol. Glender aja, kalau gong glender. Kayo. Talak ko. Ya.
Saat ini jam menunjukkan pukul 15:15 menit atau jam 3:15 menit. Kami sudah masuk ke Terminal Bayuangga Probolinggo. Jadi total menghabiskan waktu sebanyak 1 jam lebih 27 menit dari shelter Terminal Bungurasih Surabaya. Nah, catatan waktu yang segini itu hanya bisa didapat kalau kita full tol. Dan kalau 1 jam 27 menit ini berarti kita sudah bisa menyamai waktu tempuh yang ditawarkan oleh bus Patas di rute Surabaya Probolinggo. Bedanya di sini tarif kita hanya 25.000 saja. Namun untuk armadanya bisa diadu guys, karena kita memakai mesin Mercy OH1526. Oke, mungkin cukup sekian trip report kali ini. Langsung lanjutkan dengan trip report part 2-nya yang akan tayang besok. Di sini kita sudahi sampai Probolinggo dulu, karena nantinya di part 2 akan jauh lebih seru karena kita akan gandeng dengan bus Patas di rute Probolinggo Jember. Silahkan ditunggu saja, kemungkinan akan tayang besok sore guys. Terima kasih dan selamat menonton video selanjutnya.